Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry sebelumnya ini gue postingnya telat buat materi pricing. Jadi sekarang kita mau bahas pricing decision. Jadi kita gimana sih caranya si perusahaan itu bakal menentukan dia mau jual barang itu berapa harganya. Nah sekarang kita lihat dulu. Sebenarnya kalau buat konsep dasarnya sendiri ya, dia itu harus lihat faktor-faktor apa aja sih yang sebenarnya mempengaruhi buat ngambil keputusan pricing kan. Pertama, customer udah jelas. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan sama pasar gitu loh. Demand kan datangnya dari pasar, dari pelanggan maunya barang kayak gimana, harga berapa. Nah itu kan yang nentuin si customer nih pengennya barang kayak gimana, kualitas seperti apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, itu customer kan. Terus yang kedua, kompetitor. Kita jangan lupa namanya persaingan di pasar, kita tuh bakal dipengaruhi sama kompetitor gitu. Dimana kalau kita harganya lebih tinggi dibanding sama kompetitor, nih, bisa jadi ya udah kita di sini bakal kita tuh bisa kalah saing kan. Kita kalah saing kalau misalnya harga kita jauh lebih tinggi di atas kompetitor. Tapi kita punya constraint lagi, faktor lagi yang bakal nentuin kita tuh bakal nentuin kita tuh bakal bisa nggak sih bersaing di pasar gitu. Yang ketiga ini adalah cost gitu loh. Nih, kalau misalnya kita menentukan harga mau sesuai sama kompetitor gitu, misalnya kayak ini kompetitor jual harganya 200 nih, tapi cost kita itu di atas dari 200 misalnya, ya udah kita nggak bakal bisa jualan, rugi lah gitu kan. Jadi ya kita tuh itu faktor-faktor itu sebagai constraint kita juga gitu loh, sebagai yang menentukan kita mau ngambil pricingnya kayak gimana, caranya, nilainya, profitnya seberapa, penjualannya seberapa banyak. Nah itu tuh yang menentukan itu faktor-faktornya di situ ya. Oke. Sekarang costing and pricing for the long run. Jadi kita tuh emang sekarang harus mikirin misalnya kita bakal nih long run ya. Jadi kita tuh bisa dalam 1 tahun atau lebih misalnya. Atau lebih. Buat apa? Buat cari nih kita kira-kira berapa sih sebenarnya returnnya bakal datang dalam berapa tahun gitu. Returnnya tuh kita carinya yang long run sekarang nih. Kenapa? Karena memungkinkan kita kan bakal biasanya nih kita ngitung cost kita cuma di sini kan, production, marketing, udah gitu loh. Biasanya kayak gitu kan, selling, administratif itu bisa masuk ke marketing kan. Itu tuh buat biaya kita, biasanya kita ngitungnya di situ doang kan, biaya-biaya kita, fixed cost, variable cost-nya. Tapi jangan lupa kita tuh dari awal kita ngeluarin R&D. Kita riset dulu mau bikin produk apa, kayak gimana, terus kita desain ini kan bisa ada trial error dan lain-lain kan, makanya itu masuk biaya kita pasti. Terus production, marketing udah jelas, distribusi ke pelanggan, ke retailer gitu, itu kayak gimana distribusinya. Terus yang terakhir customer service. Nah jadi di sini kita itu ada di value chain ini, kita ngitung semua nih sekarang kalau long run. Dan ini nggak bisa nih kita bebanin di satu waktu. Misalnya kayak, oke, kita bebanin semua bulan ini. Otomatis harga kita bakal tinggi dong. Bakal bisa saingan nggak? Nggak bisa saingan kalau harga kita ketinggian gitu. Nih, kita tuh kita punya stable and predictable price buat nutupin semua biaya ini. Jadi kita udah perkirain, oke, kira-kira kita bakal jual barang-barang kita itu dalam waktu berapa lama sih? Terus harganya berapa? Kita bakal jual dalam berapa tahun ini tuh jumlahnya kira-kira berapa? Nah, kita ambil profit dari situnya, dari totalnya itu. Gitu. Oke. Jadi kita belum tentu dapat profit dalam waktu yang singkat gitu loh. Kalau kita ngitung semua cost-nya ya. Nih, for example, ada contohnya di sini. Jadi yang pertama, 3 direct manufacturing cost. Ada apa aja? Ada DM, DL, sama direct machining cost. Jadi, ada keterangannya nih. Dia itu dibikin direct cost, si direct machining itu karena mesinnya tuh emang buat bikin ini doang gitu loh. Jadi ceritanya dia dimasukin ke direct
cost gitu loh. Pokoknya cost ini khusus buat bikin produk ini aja. Terus 3 manufacturing overhead cost. Ada ini. Pertama, kita bakal ordering receiving komponen buat bikinnya ya. Terus testing and inspection of final product, sama rework kalau ada barang-barang yang defect, ada yang barang-barang yang gagal gitu. Terus DM disesuaikan sama yang diproduksi. DL juga sama number of DLH. Terus DM direct machine ini tuh udah fix 300.000 nilainya, machine hours capacity-nya. Jadi ntar dihitungnya per kalau misalnya sekarang gini, kalau misalnya kita tuh katanya bakal 2 machine hour per unit. Jadi kita bakal produksi 150.000 unit karena kapasitas fullnya dia 300.000 machine hour gitu. Terus ini sesuai sama kuantitas cost driver. Oke, nanti kita bahas di bawah. Nah, jadi di bawah kita lihat nih. Kita ngitung dulu nih biayanya berapa buat DM. DM tuh apa? DM kita apa? DM kita pakainya si ini, kit. Jadi kita pakai kit 1 kit per unit butuhnya. Nah, kita bakal produksi 150.000 unit, berarti kan cost drivernya itu kit. Berarti kita butuh 150.000 kit, harga per kitnya 460 gitu ya. Sama ke bawahnya, dia butuh 3,2 hours per unit, DL hours per unit. Terus ada 150.000 unit, totalnya 480.000 DL hours dan 20 per DL hours. Kalau misalnya direct machining, dia tadi udah jelas 300.000 nilainya sesuai kapasitas maksimal. Terus dikali sama 38 per machine hour. Terus kalau ini ordering and receiving dari komponennya itu dia berdasarkan jumlah order. Kalau misalnya dibutuhin katanya satu komponen itu butuh 50 order, sedangkan kita punya butuh 50 order, dan sedangkan kita punya 450 komponen. Berarti dalam 1 tahun kita ngeluarin duit 22.500 buat bukan duitnya, cost drivernya. Ada 22.500 order kita dikali sama $80 per order. Terus testing hours per unit. Jadi kalau misalnya per unit itu kita butuh 30 testing hours katanya. Ada 150.000 unit, jadi 4.500 testing hours, dan jadi biayanya itu $2 per 4.500.000 testing hours. Terus kalau rework hours, kalau misalnya ini kita lihat dulu berapa banyak sih yang mau kita rework gitu loh. Katanya dia tuh defect rate-nya 8%. Oke, berarti kalau kita mau produksi 150.000 unit, kita tuh bakal kena kira-kira di yang defect itu 12.000. Nah, yang defect ini butuh namanya rework gitu. Biaya reworknya sebesar 30.000 per rework hour, sedangkan 1 unit butuh 2,5. Nggak fokus nih. Biayanya $40. Nah, sedangkan kita punya tadi 12.000 defect unit, dan 1 unit butuh 2,5 rework hours. Berarti kita butuh 30.000 rework hours dikali sama biayanya $40 per unitnya. Per rework hours, maaf ya. Oke, stop dulu ya.